Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan gizi olahraga mengenai ergogenic aids dan nutritional supplements atau alat bantu ergogenik dan suplemen gizi yang akan kita bahas di dalam 2 kali perkuliahan ya saat ini dan pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam apa itu ergogenic aids dan suplementasi gizi, yang akan kita diskusikan adalah 2 faktor kunci keberhasilan dari atlet. Jadi pertama, seorang atlet itu akan memiliki potensi yang optimal apabila dia ditunjang oleh faktor genetik atau potensi genetik yang memberi mereka karakteristik anatomi maupun proses fisiologi yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Misalnya sebagai contoh, secara genetik dia adalah keturunan seorang atlet, maka secara struktur ya bagaimana itu kepadatan tulang, kemudian bagaimana sistem metabolismenya atau genetiknya, dia akan maksimal di sana. Kemudian yang kedua, sudah menjalani latihan biomekanik, fisiologi dan psikologi yang keras agar dapat memaksimalkan potensi genetiknya. Jadi selain dia memiliki potensi atau keturunan genetik seorang atlet yang berkualitas, maka dia perlu mendapatkan latihan dan training atau berbagai macam aspek latihan, baik itu mekanik, biomekanik, fisiologi atau psikologi yang kuat, sehingga dia bisa menunjang dari potensi genetik yang dimilikinya. Sebagai contoh, misalnya seorang atlet bulu tangkis, misalnya Icuk Sugiarto. Nah, Icuk Sugiarto dia punya anak namanya Tommy Sugiarto. Nah, Tommy Sugiarto ini memiliki karakter atau secara genetik dia mewarisi sifat seorang atlet dari ayahnya. Tetapi tanpa latihan yang optimal, tanpa adanya training yang berkualitas, maka potensi atau genetiknya tidak akan muncul. Ya, seperti berbagai macam atlet yang berkualitas umumnya memiliki genetik yang mewarisi sifat dari atlet dari orang tuanya, kemudian ditunjang dengan latihan yang optimal. Nah, 2 aspek ini tidak akan optimal apabila dari sisi asupan gizi tidak mendapatkan utama ya, porsi yang maksimal atau optimal. Misalnya dia punya genetik bagus, kemudian dia dilatih dengan latihan yang berkualitas, tapi dia tidak mendapatkan asupan yang memadai, maka dia tidak akan bisa berhasil. Kemudian istilah ergogenik. Istilah ergogenik berasal dari kata Yunani yang berarti ergo, yang biasanya didefinisikan sebagai bagaimana upaya meningkatkan potensi hasil kerja atau memperlancar suatu pekerjaan. Di dalam olahraga, ergogenik digunakan untuk mengupayakan peningkatan penampilannya. Jadi ergogenik adalah upaya untuk meningkatkan dari kemampuan dari seorang atlet. Ada alat bantu ergogenik dan terdiri dari berbagai macam yang bisa diberikan, yang bisa ya, bukan berarti boleh ya. Jadi bisa diberikan sebenarnya kepada seorang atlet. Ada 5 kategori. Yang pertama adalah alat bantu mekanik atau biomekanik, kemudian alat bantu farmakologi, alat bantu fisiologi, alat bantu psikologi, dan alat bantu gizi atau suplemen gizi. Jadi yang dibahas di sini adalah suplemen yang bukan merupakan senyawa esensial. Yang dimaksud dengan esensial itu kan seperti zat gizi makro, kemudian zat gizi mikro, karbohidrat, lemak, vitamin, kemudian karbohidrat, lemak, protein, kemudian mikronya adalah vitamin dan mineral. Nah, yang dimaksud dalam suplemen gizi ini adalah di luar sisi itu.
dari senyawa yang disinyalir memberikan benefit terkait dengan metabolisme zat gizi yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah mekanik atau biomekanik ya. Nah, ini rancangan segala sesuatu yang memberikan keuntungan mekanik ya. Misalnya ada atlet sepeda cycling. Nah, di situ dia akan memiliki nilai tambah atau di dalam berkompetisi akan memiliki nilai tambah apabila rancangan dari sepeda yang digunakan itu memang tersusun atas dari berbagai macam bahan yang berkualitas ya, ringan ya, bebannya ringan, kemudian kualitasnya tangguh, kemudian presisinya sangat akurat ya, sehingga pada saat sekali kayu dia terasa ringan dan menghasilkan putaran yang maksimal. Misalnya 1 unit ya bersepeda dengan harga yang ratusan juta hingga miliaran tentunya akan berbeda dengan sepeda yang harganya kisaran di 2 juta, 3 juta dari sisi kualitas bahan, dari sisi presisi ya. Kemudian dari sisi beban ya, dia akan berbeda. Nah, ini tentunya yang menggunakan fasilitas yang terbaik akan memberikan dampak mekanik yang baik pula. Kemudian kita lihat juga misalnya di MotoGP ya, yang dulu yang sampai saat ini masih berjalan ya, motor Grand Prix itu ada Valentino Rossi, Marquez itu. Misalnya dia ada di tim pabrikan, dan di situ ada tim pabrikan dan ada tim satelit. Tim pabrikan itu 100% dari produsen pabrik seperti Yamaha, kemudian Suzuki, kemudian Yamaha, Honda, ya misalnya Ducati, yaitu ya Suzuki juga ada di situ memberikan 100% perhatiannya kepada pembentukan unit kendaraan motornya. Semua dari mulai ban, chassis, kemudian aerodinamika itu diperhatikan dengan detail ya. Setiap ada laporan dari drivernya ada masalah ya, kemudian diperbaiki dan diperbaiki. Tentunya akan memberikan performa yang lebih baik dibandingkan jika itu adalah tim satelit ya, yang tidak ditunjang oleh finansial yang tinggi, sehingga improvementnya juga akan terlambat atau tidak akan mengimbangi improvement dari tim pabrikan. Nah, kalau adanya perbedaan seperti itu, tentunya untuk menjadi juara dunia bagi joki yang ada di tim satelit itu sulit ya. Kalaupun dia pernah juara sesi, itu adalah pada kondisi-kondisi yang tidak biasa, misalnya treknya basah atau kondisi adaptasi tim yang lain yang belum optimal. Tapi kalau secara general ya selama 1 musim penuh itu sulit sekali, karena dari sisi mekanik mereka sudah kalah. Kemudian ada alat bantu yang bersifat farmakologi ya. Nah, ini sebenarnya sudah dilarang, tidak diperbolehkan memberikan alat bantu farmakologi karena dikategorikan sebagai doping, baik itu Organisasi Olahraga Indonesia ya KONI atau Komite Olahraga Internasional, itu juga melarang dari berbagai macam cabang dia sudah tidak digunakan. Nah, ini yang dulu banyak diberikan itu dalam bentuk steroid ya, stimulan steroid ya, yang bisa memicu atau meningkatkan reaksi-reaksi metabolik yang ada di dalam tubuh sehingga performa menjadi lebih maksimal ya. Nah, ini kafein pun kalau dosisnya tinggi terdeteksi tidak diperbolehkan ya. Jadi dibatasi maksimal kalau dari sisi takaran kafein itu setara maksimal 6 gelas kopi ya. Karena sekarang sudah masuk dalam kelompok doping, dan itu pun kalau doping itu kalau berkelanjutan akan memberikan dampak yang negatif terhadap atau memiliki efek samping, sehingga itu menjadi hal yang dilarang, dan ini menjadikan atlet itu tidak fair. Kemudian alat bantu fisiologi ya, misalnya ada transfusi darah ya. Contohnya adalah misalnya sebelum bertanding diberikan transfusi darah yang tinggi HB, tujuannya untuk
meningkatkan nilai Hb, dan itu nanti bisa memaksimalkan distribusi oksigen. Nah, ini juga tidak diperbolehkan saat ini. Jadi pemberian itu akan memberikan dampak yang serius apabila terjadi ketidakcocokan antara donor dengan pasien, karena ini adalah transaksi yang beresiko ya, sehingga Komisi Olahraga Indonesia maupun internasional juga tidak mengizinkannya. Nah, kemudian ada alat bantu psikologi ya. Nah, psikologi ini sampai saat ini itu masih boleh, justru di situ menjadi kondisi yang di luar fisiologis, tetapi dia terbukti mampu untuk mendongkrak performa. Tapi untuk teknik-teknik seperti hipnotis itu memang tidak diperbolehkan. Tapi misalnya ada ahli psikologi, kemudian dia mampu memberikan stimulan-stimulan psikologis yang baik pada atlet yang didampinginya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya, sebagai contoh misalnya seorang pelatih sepak bola ya, karena saya concernnya adalah di dunia yang sering interaksi di dunia sepak bola, misalnya seorang pelatih sepak bola itu akan mampu memoles atlet yang berbakat menjadi luar biasa itu jika dia mampu mendekati atlet tersebut secara psikologis ya. Dia mampu memberikan motivasi, bagaimana menempatkan diri pada saat atlet itu turun atau cedera, pada saat dia memiliki performa yang sedang naik, bagaimana cara mengatur atau memberikan stimulan psikologi. Nah, itu menjadi nilai lebih ya. Kemudian tak kalah penting ya support pada saat pertandingan ya, misalnya penonton, kehadiran penonton juga memberikan stimulan yang psikologis yang luar biasa sebenarnya. Kemudian yang akan kita diskusikan adalah alat bantu gizi. Secara teoritis terdapat alat bantu ergogenik gizi pada setiap kelas zat gizi dari 6 kelas utama zat gizi ya. Jadi ada protein, vitamin, lemak, kemudian protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan energi. Nah, di sini di luar itu, tetapi dia mampu memberikan dampak signifikan. Para atlet umumnya sudah bisa menggunakan suplemen dari hampir semua zat gizi ya. Sebagai contoh, senyawa karbohidrat tertentu sudah diketahui membantu penyerapan dan utilisasi karbohidrat selama exercise, misalnya menggunakan minuman berenergi. Oke, kita masuk ke sini ya, ke nutritional supplement. Yang pertama adalah kreatin. Nah, kreatin ini merupakan salah satu jenis asam amino ya, non esensial karena dia mampu disintesis secara mandiri oleh tubuh kita. Sebenarnya tanpa adanya asupan kreatin, tubuh kita mampu mensintesis sendiri. Tadi dalam sistem energi kita ada fosfokreatin, dan di situ ada kreatin yang sebenarnya sudah bisa disintesis secara mandiri oleh tubuh kita. Tetapi ada beberapa treatment yang diberikan kepada atlet dengan memberikan tambahan asupan kreatin dengan tujuan untuk memaksimalkan peran kreatin yang ada di dalam tubuh ya. Jadi sebenarnya dia berasal dari diet, dari makanan ada, kemudian dari sintesis endogenus ya, kemudian dia juga bisa didapatkan dari suplemen ya, dalam bentuk berbagai macam ya. Kalau dari diet ini ya, kemudian ini PowerPoint saya jadi kurang bagus ya. Kemudian dari endogenus disintesis di dalam liver, dalam hati dan pankreas. Kemudian dari suplemen dalam bentuk gel, power atau tablet ya. Kemudian di situ dia akan meningkatkan dari laju degradasi dari dia bisa didapatkan dari berbagai macam produk ya, dari diet, dari endogenus maupun dari suplemen ya. Kemudian nah ini ya, jadi dia arginin ditambah glisin, kemudian dari komponen penyusunnya, kemudian
laju degradasinya itu sekitar 2 gram per hari. Fungsi dari kreatin ya, sebenarnya dia ya karena kita sering melihat fosfokreatin PC, sistem ATP PC adalah sistem energi pertama anaerobik pertama yang digunakan oleh seorang atlet untuk tumpuan gerakan di awal ya. Jadi fungsi utamanya adalah menopang exercise atau menopang energi untuk gerakan otot ya pada saat level ATP yang digunakan itu sudah mulai turun ya. Kemudian jadi ATP digunakan untuk kontraksi otot sehingga dia akan menjadi ADP ditambah fosfat plus energi. Ini yang akan digunakan untuk membiayai kontraksi otot. Nah, kemudian kehilangan P ya, dari ADP ini didapatkan dari fosfokreatin. Ya. Kreatin artinya dia membawa fosfat anorganik yang akan didonorkan kepada ADP sehingga ADP akan berubah lagi menjadi ATP. Nah, ini yang akan digunakan untuk membiayai energi pada otot. Jadi dia terlibat di dalam pembentukan energi atau fosfokreatin ya. Jadi peranan utamanya lebih pada kontraksi otot ya, untuk menunjang sistem energi yang pertama ya, sistem ATP-PC. Kemudian bagaimana, apakah dengan suplementasi kreatin ini mampu meningkatkan performa olahraga? Nah, ini ya, muscle creatine concentration ya, atau konsentrasi kreatin pada otot ya, maksimal segini, average segini, kemudian variasi individual segini ya. Nah, jadi dengan adanya suplementasi kreatin ini mampu membawa level kreatin di dalam otot itu sekitar 120 mmol per kilogram ya. Kemudian pemberian suplementasi ini juga akan meningkatkan kreatin bebas yang ada di dalam lingkungan otot, kemudian juga yang ada di dalam otot. Jadi produksi dari kreatin internal ya, atau de novo atau biosintesis tubuh kita ditambah dengan suplementasi kreatin itu terbukti memang mampu meningkatkan level kreatin yang ada pada otot dan ada pada lingkungan sekitar otot, sehingga ketersediaan fosfokreatin itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa adanya suplementasi. Jadi kemungkinan peningkatan performa ya, jadi menunda kelelahan ya karena adanya asupan kreatin yang tinggi ya. Nah, ini bisa disebabkan karena jadi bisa bertahan atau exercise itu bisa performanya bisa naik dengan adanya suplementasi kreatin itu disebabkan karena adanya peningkatan level kreatin sebelum exercise ya. Kemudian kecepatan dari resintesis fosfokreatin yang ada di dalam otot karena kreatinnya tersedia lebih banyak sehingga pembentukan fosfokreatin itu lebih cepat dan ketersediaan ATP untuk kontraksi otot itu lebih cepat dan lebih banyak dilakukan sehingga dia akan bisa mempertahankan performa. Secara teoritis seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah penggunaan kreatin ya dari berbagai macam studi, suplementasi dengan kombinasi latihan ya, latihan intensitas tinggi ya, dapat meningkatkan dengan tipe olahraga strength ya. Tipe olahraga strength itu artinya olahraga yang short time tetapi intensitasnya tinggi seperti angkat beban misalnya. Ini mampu meningkatkan 7-8% kapasitasnya dibandingkan dengan hanya latihan saja.
Jadi ada dampak kreatin terhadap latihan strength. Kemudian dengan adanya suplementasi ini juga dilaporkan bisa meningkatkan performa pada saat bertanding untuk tipe olahraga yang bersifat strength. Nah, tetapi namanya asupan non gizi, sebenarnya kan tubuh kita itu tidak membutuhkan kreatin dari suplementasi, dari makanan atau dari sintesis tubuh kita sendiri itu pun sebenarnya sudah cukup. Tanpa adanya suplemen pun sebenarnya tidak masalah seharusnya. Nah, oleh karenanya rekomendasinya adalah kalau respon peningkatan dari setelah pemberian kreatin ini tidak signifikan atau biasa saja, atau peningkatannya hanya sedikit saja, sebagai ahli gizi mungkin tidak perlu memberikan rekomendasi asupan kreatin tambahan karena tubuh mampu mensintesisnya sendiri. Jadi lebih fokus ke pemenuhan zat gizi yang masih mungkin dirasa kurang. Kecuali memang atlet tersebut merespon dengan sangat baik ya dengan pemberian kreatin. Jadi tanpa adanya kreatin ini performanya menjadi turun. Nah, itu misalnya dengan kondisi seperti itu boleh, tetapi dengan takaran yang atau dosis yang tidak melebihi ambang batas. Karena bagaimanapun asupan senyawa non gizi itu produk metabolismenya itu tidak biasa. Ya, tidak biasa itu artinya tidak ada maksudnya tidak spesifik ekskresinya, sistem ekskresinya dibandingkan dengan produk-produk yang memang secara reguler itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian kreatin juga kalau terlalu berlebihan dia akan membebani fungsi ekskresi, sehingga kalau memang dia tidak banyak benefitnya, itu tidak perlu ditambahkan dari suplementasi, cukup dari makanan atau dari sintesis tubuh kita, karena sebenarnya dia non esensial. Tapi kalau memang atletnya merespon bagus dan intensitas olahraganya misalnya sangat tinggi, nah pemberian ini juga bisa dipertimbangkan dengan memperhatikan batasan-batasannya. Nah ini ya, jadi dengan adanya suplementasi kreatin ternyata dilaporkan adanya retensi air dan peningkatan massa otot, sehingga dia akan meningkatkan bobot ya. Jadi tetapi yang naik bukan lemak ya, tapi adalah massa tubuh yang bebas lemak ya, dan air di situ, sehingga pada program-program misalnya dengan peningkatan kelas fighting misalnya ini bisa direkomendasikan, tetapi dengan tadi tetap memperhatikan batasan-batasannya. Nah, kemudian dari renang ya, terutama renang yang berulang-ulang atau repeat ya, misalnya jarak gaya punggung berbagai macam bolak-balik ya. Nah, itu ternyata dengan suplementasi kreatin ini mampu meningkatkan performa. Nah, ini tadi ya, jadi bisa menurunkan kalau kecepatan lelahnya ya, bisa meningkatkan kapasitas total bekerja workout atau exercise ya. Kemudian peaknya juga naik ya, ATP bisa bertahan ya, kemudian mereduksi kondisi metabolik, stressing metabolik yang ada di otot karena ATP tetap tersedia ya. Nah, kemudian ini tidak banyak dilaporkan memberikan dampak yang signifikan kepada olahraga yang bersifat endurance. Jadi memang biasanya yang memberikan suplementasi kreatin itu pada atlet-atlet yang bersifat strength, karena sistem energi yang ditopang adalah sistem energi 1 ATP-PC. Baik, itu tadi kreatin ya.
kreatin. Kemudian yang kedua adalah kafein. Nah, kafein ya, dia bisa memberikan manfaat. Yang pertama, dia menstimulasi transport kreatin ya ke dalam sel ya. Dia mampu membantu distribusi dari kreatin. Kemudian dia mampu untuk menjaga interaksi antara ATP, ADP dan PC. Jadi transisi dari ATP, ADP kemudian ADP, PC itu distabilisasi oleh adanya kafein. Jadi dengan kombinasi adanya kafein dan kreatin ini bisa saling berkolaborasi, tentunya dengan batasan yang dianjurkan. Nah, ada beberapa organisasi yang tidak memperbolehkan, tetapi ada juga yang masih memperbolehkan adanya suplementasi kreatin. Jadi pada batasan-batasan tertentu ya di dunia ada yang membatasi, tetapi ada yang melegalkan karena dia belum masuk ke dalam kategori doping. Kemudian yang kedua adalah kafein. Nah, kafein ini adalah senyawa stimulan yang sering kita temui di dalam kopi ya. Di dalam kopi itu terdapat kafein yang bervariasi tergantung dari jenis kopinya. Untuk Komisi Olahraga Internasional ya, ini memberikan batasan boleh konsumsi kafein, tetapi maksimal levelnya adalah 12 mg per mililiter. Jadi dosis tinggi sebagai suplementasi itu tidak direkomendasikan untuk atlet. Nah, berbeda dengan kreatin ya. Nah, kafein ini tidak disintesis oleh tubuh kita. Jadi memang tubuh tidak mensintesis kafein, sehingga kafein itu adalah suatu senyawa yang didatangkan dari diet, baik itu dari minuman atau dari makanan. Nah, untuk beberapa exercise ya, dengan model-model pelari ya, kemudian treadmill ya, kemudian performa endurance, ini dilaporkan memang ada peningkatan dengan adanya konsumsi kafein. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme dari kafein ini adalah meningkatkan laju dari katabolisme lemak. Jadi lemak itu di dalam metabolisme tubuh kita itu kan ada proses yang namanya lipolisis, kemudian beta oksidasi. Nah, maka dengan adanya kafein, nah, maka laju dari lipolisis maupun beta oksidasi itu akan naik, meningkat. Nah, dampak dari peningkatan lemak untuk peningkatan degradasi lemak adalah jadi porsi karbohidrat sebagai sumber energi utama selama respirasi aerobik, selama exercise dengan sistem aerobik yang long time ya, maka dia akan lebih dihemat, karbohidratnya akan lebih dihemat karena lemak ini lajunya dipercepat. Nah, oleh karenanya level glikogen baik itu di hati maupun di otot ini akan lambat untuk habis, sehingga performa itu menjadi lebih stabil atau lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa adanya konsumsi kafein. Nah, selain itu kafein juga berperan di dalam proses untuk menggeser ke arah sistem simpatik ya, ke arah sistem siaga, sehingga baik itu berbagai macam hormon seperti epinefrin itu produksinya akan distimulasi oleh kafein, sehingga tubuh diarahkan pada kondisi yang siaga.
Baik, kemudian ya berbagai macam laporan ya juga menghasilkan intensitas dengan adanya kafein ini untuk intensitas tinggi dan exercise ya. Ini melaporkan bahwa menggunakan mengasupkan kafein ini akan meminimalisir penggunaan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Ya tadi ya, jadi karbohidratnya lebih hemat, glikogennya lebih lama habisnya, sehingga performa atau stamina ini menjadi lebih terjaga. Nah, kemudian efek dari kafein pada sistem atau saluran pencernaan ini tidak konsisten, bervariasi tergantung dari individunya ya. Ada yang sensitif minum kopi kembung, ada yang tidak masalah ya, ada yang dengan minum kopi kemudian dia ngantuk, ada yang setelah minum kopi dia lebih fresh ya, lebih terjaga. Nah, ini tergantung nanti bagaimana pendekatan interpersonal dari ahli gizi ke atletnya. Dipahami karakteristik atletnya, apakah dia merespon positif untuk kafein, untuk kopi atau tidak. Kalau memang positif ya bisa diberikan, kalau negatif bahkan memberikan efek samping yang tidak layak atau tidak nyaman pada sistem pencernaan yang tidak perlu diberikan. Atau sebenarnya tanpa adanya kafein, sistem fisiologis dalam tubuh kita itu tetap bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian kafein ini juga bersifat diuretik, jadi pada saat adanya asupan kafein harus diimbangi dengan asupan cairan yang lebih banyak sehingga tidak memicu adanya dehidrasi. Nah, ini dari berbagai macam komponen minuman ya. Untuk kandungan kafeinnya nanti bisa dilihat di AKG juga. Jadi pemberian kafein sangat harus diperhatikan karakter dari atlet yang didampingi. Kalau atletnya merespon positif, maka dia juga bisa diberikan dengan batasan tertentu. Kalau tidak merespon positif bahkan memberikan efek samping, ya tidak perlu diberikan. Kemudian yang ketiga adalah karnitin. Nah, L-karnitin ini secara internal juga bisa diproduksi oleh tubuh kita sehingga bersifat non-esensial. Jadi di dalam tubuh kita mampu memproduksi karnitin. Dia sebenarnya fungsi utama di dalam tubuh adalah membuka jendela mitokondria itu ya, membantu pembukaan mitokondria sehingga proses beta oksidasi itu menjadi lebih cepat ya, kalau di dalam metabolisme lemak itu. Nah, jadi mampu disintesis oleh tubuh kita ya dengan adanya asam amino, lisin dan metionin. Hampir sama dengan kreatin. Kreatin juga bisa disintesis oleh tubuh kita dengan asam amino. Karnitin pun demikian, meskipun peranannya berbeda. Nah, ini selama prolong atau aerobik atau olahraga endurance ya, plasma asam lemak akan naik ya karena adanya banyak pemecahan lemak yang akan digunakan untuk produksi ATP ya. Jadi dengan adanya tambahan karnitin ini, uptake asam lemak ya menuju mitokondria dan kemudian dilanjutkan dengan beta oksidasi ya, menghasilkan ATP dari asetil CoA. Ini akan perubahan asam lemak menjadi asetil CoA akan menjadi lebih cepat dan asetil CoA akan menghasilkan ATP lebih cepat dengan adanya karnitin. Jadi dia di situ berperan di dalam mempercepat uptake asam lemak menuju mitokondria. Jadi dengan demikian dia akan mampu meningkatkan laju oksidasi dari lemak ya, kemudian dia akan memberikan energi ATP dari lemak dan menghemat glikogen ya. Jadi kalau kreatin tadi arahnya adalah ke sistem energi 1, sistem ATP-PC, cocoknya untuk olahraga yang bersifat strength, sedangkan karnitin ini lebih ke arah sistem energi 3 ya, dengan substrat lemak.
dengan dia menghemat karbohidrat dengan cara meningkatkan laju oksidasi dari lemak. Prinsip fungsinya hampir sama dengan kafein. Tapi kafein selain itu memberikan dampak metabolis yang lain karena dia bisa menggeser ke arah sistem simpatik. Nah, kemudian dengan adanya peningkatan laju dari oksidasi lemak, maka glikogen akan dihemat, akan lebih hemat penggunaan glikogen sehingga performa endurance menjadi lebih terjaga. Baik, untuk sesi ini saya cukupkan dulu di kreatin, kemudian kafein dan karnitin. Untuk selanjutnya kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.